Apa yang kau lakukan? Orang luar tidak diizinkan masuk. Tidakkah kau tahu itu? Tidak diizinkan. Tidak diizinkan berarti tidak diizinkan. Apa kau buta? Ini Fanny Manor, area villa paling mewah di Jiangchen. Penampilanmu yang menyedihkan dan melarat. Kau pikir kau bisa masuk ke sini? Aku penghuni di sini. Jika kau seorang penghuni, maka aku adalah dewa perang Penglai. Pergi sana, pergi. Aku tidak punya waktu untukmu. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Inyalan. Anjing baik tidak menghalangi jalan. Siapa ini? Tuan Shan. Sangat bau. Orang gila. Bersikeras dia penghuni di sini. Membiarkan orang mencurigakan ini masuk. Hati-hati dengan Bos Xiao. Aku akan meminta pertanggungjawabanmu. Jangan khawatir, Tuan Shan. Aku akan segera mengeluarkannya dari sini. Kau dengar itu? Keluar. Kompleks ini milik Xiao Shanghai. Dikembangkan oleh Bos Xiao. Xiao Shanghai. Jadi, apa kau takut sekarang? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, kau akan keluar dari sini sekarang. Aku akan berpura-pura. Tidak ada yang terjadi. Aku akan memberimu 3 menit. Segera ke Villa Fengyi. Terlambat 1 menit dan kau akan menanggung akibatnya. Berlagak. Siapa yang kau telepon? Xiao Shanghai. Kau cukup sombong ya. Apa kau tahu siapa Bos Xiao? Akan kukatakan padamu, dia adalah kaisar bawah tanah Jiangchen. Bahkan kepala 4 keluarga besar harus menunjukkan rasa hormat padanya. Lihat dirimu, miskin dan lusuh. Kau pikir kau pantas mengenalnya? Bos Xiao, anak ini bersikeras menerobos masuk ke kompleks. Aku kesulitan menghentikannya. Diam. Tuan Lin, Anda memanggil saya. Apa instruksi Anda? Bos Xiao, anak ini. Tidakkah kau dengar apa yang dikatakan Bos Xiao? Tidakkah kau mengerti? Ku dengar seluruh area ini berada di bawah kendalimu. Aku baru saja membeli rumah di sini. Aku datang untuk memberi hormat. Aku tak berani membandingkan diriku dengan Tuan Lin. Jika kau tidak sibuk, jalanlah denganku. Tidak sama sekali. Silakan. Benar. Bisakah aku masuk sekarang? Ya. Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Itu tidak perlu. Etos kerjamu bagus. Tapi, kebiasaanmu menilai orang dari penampilan mereka. Perlu kau perbaiki. Aku akan. Ling Feng, berlututlah di hadapanku. Sang Sikir nyonya utama keluarga Su. Ibu, 5 tahun terakhir ini, aku. Jangan panggil aku ibu. Aku tidak punya menantu tak berguna sepertimu. Kau numpang hidup di rumah kami selama bertahun-tahun, lalu pergi begitu saja. Jati, apa kau sudah puas bersenang-senang di luar sana? Atau kau kehabisan uang dan tahu harus pulang? Sampah tak berguna sepertimu. Suyu, adik perempuan Sumai. Seharusnya mati di luar sana. Xia Yue, ibu. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Saat Ling Feng di rumah, bertahun-tahun itu, apa yang tidak dia lakukan? Lagi pula, saat dia pergi, bukankah dia memberitahumu? Diam. Kau pikir kau sudah tumbuh sayap, berani menjawab sekarang? Xiaomen, beraninya kau berbicara dengan ibumu seperti itu? Su Chansol, kepala keluarga Su. Kak, jujur. Kau buta. Sampai jatuh cinta pada pecundang seperti itu, tepat, suamimu yang tak berguna itu. Apa dia tidak bisa melakukan apapun, selain jati menantu yang numpang hidup? Bagaimana kau bisa menunjukkan wajahmu? Kau telah membuat keluarga Su jati bahan tertawaan selama beberapa dekade. Kalau aku jati kau, aku akan mengemasi barang-barangku dan pergi. Zhao Wen, suami Suyu. Ku bilang, anak ini setelah bertahun-tahun di luar sana, pasti sudah menghasilkan banyak uang. Kalau tidak, dia tidak akan berani kembali. Carl, Ling Feng. Anak ini, bagaimana mungkin dia bisa menghasilkan uang di luar sana kalau dia punya uang? Kenapa dia kembali? Dia mungkin sudah jatuh miskin dan ingin kembali untuk numpang hidup lagi pada kita. Ada yang salah. Kau bukan milik tempat ini. Xiaoyu, jangan kasar. Kita berhutang banyak pada Ling Feng kali ini. Keluarga Su kita akan hancur jika tidak. Ayah, semua ini salahnya sejak awal. Dia menyelesaikannya sebagaimana mestinya. Mengapa dia harus diberi hadiah? Diam. Xiaofen, silakan duduk.
Ayo, Han. Makan lagi. Terima kasih, Nenek. Gadis yang baik. Xiaofeng, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Bertemu banyak orang penting di luar sana. Aku bertanya-tanya, mengapa dia begitu sopan padaku. Dia mencoba mengujiku. Tidak. Mereka hanya rekan bisnis. Dan Dewa Perang Naga Azure. Baru saja makan malam bersama, itu saja. Begitukah? Xiaofeng, kau punya banyak teman yang cakap. Ada sesuatu yang ingin kuminta bantuanmu? Ceritakan padaku tentang itu. Dia terpancing. Beberapa waktu lalu, keluarga Sukita menandatangani kontrak bahan bangunan dengan Baexiang Corporation. Kontrak bahan bangunan senilai 100 juta. Baexiang Corporation, ya, kontraknya ditahan oleh seseorang bernama Shan Sandao. Ditahan. Jika Baexiang Corporation tidak memenuhi kewajibannya, keluarga Sukita akan kehilangan setidaknya 200 juta. Aku sedang berpikir. Jadi kau mau aku mengambil kontraknya? Tepat sekali. Ayah, Shen Sandao adalah pemimpin geng terkenal di Jiangzheng. Setiap keluarga takut padanya. Ling Feng baru saja kembali dari perbatasan utara. Dia tak terbiasa dengan tempat ini. Bagaimana jika Jika kau berhasil menyelesaikan tugas ini, aku akan memberimu seluruh kepemilikan saham keluarga Su, 50% sebagai hadiah. 50%? Bukankah dia akan menjadi keluarga Su? Xiaofeng, lihat masalah ini. Ayah, Shan Sandao adalah orang terkaya di Jiangzheng. Orang kepercayaan Tuan Ye, keluarga Zhao mungkin punya hubungan dengannya. Kalau tidak, masalah ini biar suamiku yang tangani. Dia mungkin sekarang sangat ketakutan sampai dia bahkan tidak berani keluar rumah. Apa yang kau katakan? Bagaimana? Apakah dia sendiri tidak memberitahumu tentang hal-hal kotor yang telah dia lakukan? Kotor. Suamiku adalah satu-satunya pewaris keluarga Zhao, bernilai ratusan juta, dan selalu bertindak jujur. Apa hakmu membicarakannya seperti itu? Diam. Ayah, kenapa kau membela orang luar? Xiao Yue? Ling Feng adalah suamiku. Dia juga setengah anggota keluarga Su. Siapa dia sebenarnya? Jangan bicara tentang ayahku seperti itu. Bajingan, siapa kau hingga berani bicara? Jika kau berani bicara sembarangan lagi, aku akan merobek lidahmu. Semua orang diam. Xiaofeng, lihat masalah kontrak ini. 3 hari dari sekarang, aku akan membawa kembali kontraknya. Gampang ngomong. Jika aku tidak membawanya kembali, mulai sekarang, aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah keluarga Su lagi. Baiklah, itu yang kau katakan. Kau pikir aku sepertimu? Xiao Meng, ayo pergi. Ayah, lihat dia. Dia terlalu sombong. Jangan khawatir. Dia tidak akan sombong lebih lama lagi. Aku hanya perlu menguji batasnya. Dan aku akan membuatnya keluar dari keluarga Su. Ayo, saudara Dao, minum lagi. Shen Sandao, ketua preman di Jiangzheng. Aku tidak bisa minum lagi. Ini bukan apa-apa. Benar. Dengan toleransi saudara Dao, beberapa botol ini hanya pemanasan. Kenapa kau tidak menyuapiku minum? Tidak mungkin. Siapa itu? Tidak bisakah kau membuka pintu, saudara Dao? Ini Tuan Muda Xiao. Ayo, duduk. Minumlah beberapa gelas denganku. Kita lanjut minum lain kali saja. Ini 10.000 yuan. Aku ingin minta tolong pada saudara Dao. Di seluruh Jiangzheng, ada kan yang tidak bisa ditangani oleh keluargamu Xiao? Tidak bisa ditangani? Kudengar beberapa waktu lalu, saudara Dao menahan kontrak dari keluarga Su. Tuan Muda Sulung Xiao, biar aku peringatkan kau. Bahkan bocah Su Changsong itu tidak bisa memilikinya. Para preman Baexiang itu berhutang uang padaku. Aku berencana menggunakan kontrak ini untuk melunasi utang. Kurasa saudara Dao salah paham. Aku datang ke sini hari ini bukan untuk mengambil kontrak itu. Aku ingin saudara Dao memegang erat-erat kontrak ini
Jangan berikan pada siapapun. Ini tempat Shen Sandao kan? Siapa kau? Kau bahkan bisa memanggil nama besar kakak ketiga. Aku beri waktu 1 menit untuk Shen Sandao keluar dan menemuiku. Ngapain ketemu dia? 50 detik lagi. Bocah, tunggu saja. Tuan ketiga tidak akan melepaskanmu. Saudara Dao. Anak buah kita telah The film dipukuli. was translated Apa? and narrated Mereka by berani Ed memukul Media. anak buah kita? Siapa yang memukul mereka? Sepertinya dia berusia 20-an, cukup tegap. Dia bersikeras kau menemuinya secara langsung. Mereka berani memukul anak buahku? Apa yang memberinya nyali? Ambil senjatamu. Bas, bocah ini sangat tidak sopan. Beraninya kau memukul anak buahku? Kau Shen Sandao. Ku dengar kau memegang kontrak keluarga Su. Kau dari keluarga Su? Berikan kontraknya padaku, lalu pergi dari sini bersama anak buahmu. Bocas, di seluruh Jiangcheng. Kaulah yang pertama. Berani berbicara kepadaku seperti ini. Bagus. Beraninya kau berbicara kepada Tuan Dao seperti itu, kau mati hari ini. Lihat dirimu. Begitu pengecut. Serang. Bocah. Kau punya beberapa gerakan. Kau berani memukulku, bocah? Kenapa aku tidak berani? Biar ku bilang. Kau tahu aku bergaul dengan siapa? Aku beritahu kau. Aku bergaul dengan orang terkaya Jiangcheng, Tuan Ye. Tuan Ye tidak akan melepaskanmu. Orang terkaya Jiangchen. Maksudmu Ye Xiaonin? Diam. Beraninya kau memanggil Tuan Ye dengan namanya? Xiao Ye, ada apa? Anjing-anjingmu bahkan berani menggigitku. Tuan, bawahan saya kurang disiplin. Saya pantas mati. Omong kosong. Kemarilah dalam 3 menit. Bocah, kau cukup jago berlagak tanggun. Kau pikir kau kenal Tuan Ye? Bukankah kau baru saja bilang akan melumpuhkanku? Tunggu saja, bocah. Ketika Tuan Ye sampai di sini, kau akan celaka. Aku tidak tahu bagaimana orang pengecut sepertimu bisa menjadi bos. Aku tidak akan merendahkan diri ke levelmu. Tuan Ye, ini bocahnya yang mencoba memukul saya tadi. Berlutut dan minta maaf. Tuan Ye, saya. Berlutut. Tuan, bawahan saya kurang disiplin. Saya pantas mati. Xiao Ye. 2 tahun berlalu, kau baik-baik saja. Orang terkaya Jiangcheng Bie, Kau menyanjungku, Tuan. Gelar orang terkaya Jiangcheng ini hanyalah sebuah nama. hanya sebuah nama? Bawahanmu baru saja mengancam agar kau membunuhku. Dasar bocah. Kau punya nyali. Mengacau Tuan Lin. Minta maaf sekarang. Tuan Lin. Tolong. Saya punya mata tapi gagal mengenali Gunung Tai. Tolong, maafkan ketidaktahuanku. Lupakan saja. Bimi Xiao Ye. Masalah hari ini akan kucatat. Jika terjadi lagi, aku tidak akan serendah hati ini. Terima kasih, Tuan Lin. Tuan Lin, Anda adalah penyelamat saya. Mulai sekarang, saya, Shen Sandao, akan melewati api dan air untukmu. Saya tidak akan ragu. Bangun. Terima kasih, Tuan Lin. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, ada sesuatu yang perlu saya laporkan kepada Anda. Menantu keluarga Su, Xiaomeng, datang kepada saya 2 hari yang lalu. Apa? Sayang, kau bilang si Ling Fan yang tak berguna itu bisa mendapatkan kembali kontraknya. Jangan khawatir, dia takkan kembali. Dia takkan dapat apa-apa dari kontrak itu. Manusia mati demi kekayaan, burung mati demi makanan, karena dia berani mengingini saham keluarga Su kami. Dia harus membayar harganya. Dengan watak Shen Sandao. Kurasa dia sedang menyiksanya sekarang. Kau keterlaluan. Sekarang kau peduli padanya? Adikku sayang. Jangan lupa,
Selama 5 tahun, Ling Feng pergi. Apa dia pernah peduli apakah kau hidup atau mati? Lagi pula, dia sok jago sendiri. Kita tidak salah. Sampah akan tetap sampah. Apapun yang terjadi, dia tidak akan pernah jeti apa-apa. Siapa yang kau sebut Sampar? Ling Feng, Kau. Apa? Kecewa. The film was translated and narrated Apa by Shen Sandao M itu? Media. memberimu masalah. Jangan khawatir, dia tak akan berani, bahkan jika nyali dia 10 kali lipat lebih besar. Ling Feng, kurasa kau tidak pergi sama sekali. Jangan lupa, kau sendiri yang bilang, jika kau tidak mendapatkan kontraknya, kau akan pergi. Aku belum lupa. Kalau begitu pergilah. Yang harus keluar adalah kau. Kontrak. Bagaimana mungkin? Betul. Ini kontrak Big Xion. Shen Sandao memberikannya padamu? Mustahil. Shen Sandao dia. Kau pikir dia akan patuh mendengarkanmu? Xiaofeng. Apa maksudmu? Tuan Besar. Seseorang tidak ingin keluarga Su kita mendapatkan kontrak ini. Siapa yang begitu berani menentang keluarga suku? Aku sarankan bajingan itu untuk mengaku sekarang dan menghindari konsekuensinya. Kenapa kau melihatku? Tidak ada. Aku hanya ingin bertanya pada Tuan Muda Shao. Apakah dia kehilangan 100.000 yuan? Xiao Meng. Apa yang terjadi? Ayah, Ayah, bagaimana mungkin Tuan Muda Zhao melakukan hal seperti itu? Bajingan itu pasti menjebaknya. Xiaofeng. Kau tidak punya bukti konkret. Jangan bicara omong kosong. Aku punya bukti. Namun bagaimana? Kalau kau punya, tunjukkan. Kalau kau tidak bisa menunjukkannya, berarti kau tidak punya. Itu fitnah. Baiklah. Karena Ling Feng telah membawa kembali kontraknya, mari kita anggap masalah ini selesai. Tuan, bukankah Anda lupa sesuatu? Aku ingat kau jelas mengatakan bahwa selama aku membawa kembali kontraknya, kau akan mentransfer 50% dari saham keluarga Su kepadaku. Kau lupa setelah beberapa hari? Masalah ini, Kau benar-benar tidak berguna. Keterlaluan. Kita bahkan belum menyelesaikan masalah fitnah denganmu. Dan kau sudah mengincar aset keluarga Su kami. Biar ku bilang, bahkan jika kau membawa kembali kontraknya, itu prestasi suamiku. Tidak ada hubungannya denganmu. Mengapa kau tidak bertanya langsung padanya? Beranikah dia mengambil pujian? Tanya apa? Aku bisa menebaknya. Siapa Shen Sandao? Orang sepertimu tidak akan pernah mengenalnya. Dia, demi keluarga Xiao, pasti telah mengembalikan kontraknya. Xiao Yu ada benarnya. Aku ingat Xiao Meng menghubungi Tuan Ye beberapa hari yang lalu. Ya, aku menghubungi ayahku dan memintanya untuk menelepon Tuan Ye. Itu sebabnya masalah kontrak terselesaikan. Pasti mereka sudah bersiap untuk mengembalikan kontraknya. Dan dia kebetulan ada di sana. Masuk akal. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa untuk bagian sekecil itu, kau akan kehilangan semua muka. Aku benar-benar malu pada diriku sendiri. Xiao Meng, ayo pergi. Siapa yang kau bicarakan? Kau lebih baik mengingat ini. Aku bisa memberimu saham ini. Tetapi, apa yang kuberikan padamu? Bisa kuambil kembali kapan saja. Ini 100 juta USD. Ada setengah lagi setelah pekerjaan selesai. Dia tidak akan hidup melewati besok malam. Terima kasih atas kesulitanmu. Ling Feng, ayah, dan yang lainnya. Benar-benar keterlaluan hari ini. Maafkan aku. Untuk apa kau minta maaf? Kau tidak melakukan kesalahan apapun. Bagaimanapun juga mereka keluargaku. Mereka adalah mereka, kau adalah kau. Aku tinggal bersamamu, bukan mereka. Terima kasih, suamiku. Sudah kubilang, kali ini aku kembali. Aku akan memastikan kau dan putri kita memiliki kehidupan yang baik. Jangan khawatir. Aku tiba-tiba ingat, aku ada urusan lain.
Mengapa kau tidak pulang dulu? Aku akan mencarimu setelah selesai. Baiklah, aku akan menunggumu di rumah. Silakan. Tunggu Film was sebentar. translated Aku and punya hadiah kecil narrated by untukmu. M Media. Keluar. Aku tidak menyangka. Aku menggunakan teknik penyembunyian napas untuk menyembunyikan auraku. Kau masih bisa menemukanku? Trik kecilmu mungkin berhasil pada orang lain, tapi tidak akan berhasil padaku. Bicara. Siapa yang mengirimmu? Dengar baik-baik. Kau hanya perlu tahu. Seseorang membayar 200 juta untuk nyawamu. Itu saja. Apakah kau akan ikut dengan tenang? Atau aku harus membantumu? Hanya 200 juta. Hidupku senilai itu. Sepertinya kau ingin aku membantumu pergi. Biar ku ingatkan kau, orang terakhir yang berani mengarahkan belati padaku. Sekarang rerumputan setinggi 1 meter tumbuh di kuburan mereka. Kurangi bicara. Aku akan bertanya lagi. Siapa yang mengirimmu? Papimu mengirimku untuk membunuhmu. Maaf, aku terlambat, tuanku. Mohon maafkan aku, tuanku. Tidak apa-apa, bangkit. Aku ingin menggunakan orang ini untuk latihan, tapi dia sangat lemah. Membosankan. Tentu saja, kau tak terkalahkan, tuanku. Orang rendahan ini, tentu saja bukan tandinganmu. Omong-omong, tuanku, tentang informasi yang kau minta untuk kuselidiki, kami punya beberapa petunjuk. Katakan semuanya padaku. Aku mengerahkan personel Quill untuk mengumpulkan informasi di seluruh Dexia. Setelah penyelidikan, kami mengetahui bahwa orang yang menjebakmu di wilayah utara mungkin terkait dengan organisasi bawah tanah misterius yang disebut Senlu. Senlu, Dikatakan mereka dibentuk hanya beberapa tahun yang lalu. Mereka beroperasi dengan sangat rahasia. Sejauh ini, kami tidak tahu siapa pemimpin mereka. terus selidiki. Tuanku, orang ini berani menyinggung keagungan nagamu. Haruskah kita melemparkannya ke gua 10.000 racun? Tidak perlu. Gunakan beberapa metode untuk melihat siapa yang mengirimnya, lalu balas dendam. Ya, Kau boleh pergi. Lin Corporation mengirim. Ginseng liar premium. Tuan Besar. Ginseng liar ini aku khusus temukan di Tiongkok Timur Laut. Semoga Anda panjang umur dan sehat selalu. Nona Lin, Anda sangat perhatian. Shell Corporation mengirim. Tongkat Rui Jiang. Ayah, Giak Rui ini dari toko emas Jianchen Marriott. Koleksi berharga. Dengan ini, kau pasti akan sehat dan segalanya akan lancar. Segalanya berjalan sesuai keinginanmu. Ayah, harta ini bernilai lebih dari 1 juta. Sepertinya Tuan Muda Xiao masih menghormati tulang-tulang tua ini. Tuan Muda Zhao tidak hanya memiliki kemampuan dan juga sangat berbakti. Memiliki menantu seperti itu di keluarga Sukita, sungguh sebuah berkah dari kehidupan masa lalu kita. Ayah, ini adalah tanda kecil dari Xiao Feng dan aku. Letakkan di sana. Aku ingin lihat hadiah apa yang kau siapkan untuk ayah. Hadiah apa yang mungkin mereka miliki? 80%. Mungkin hanya sampan yang mereka pungut dari pinggir jalan. Jangan-jangan kau menemukan barang rongsokan di kios pinggir jalan? Xiao Yue, apa yang kau katakan? Ini ulang tahun ayah hari ini. Bagaimana aku bisa memberinya sesuatu seperti itu? Ling Fan, lukisan ini tampaknya tidak murah. Berapa harganya? Setidaknya 20 atau 30 yuan. Tuan Zhao, kau terlalu melebih-lebihkannya. Kurasa lukisan ini paling banter bernilai beberapa yuan. Pasar barang bekas penuh dengan lukisan seperti ini. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan ini. Membodohiku? Apa kau bilang? Pinus dan bangau melambangkan umur panjang. Maknanya bagus. Keahlian melukisnya juga luar biasa. Ling Fan, lukisanmu ini kau dapat dari mana? Aku menyuruh seseorang untuk membuatnya khusus. Pesana, lalu tanda pada lukisan ini. Sungguh ahli kaligrafi dan lukisan pada masanya. Tuan Tang, Tepat sekali. mustahil. Tuan Tang, berhenti melukis bertahun-tahun lalu. Lagi pula, setiap lukisannya bernilai ratusan juta. Jika itu pesanan, harganya bahkan lebih fantastis. Kau sih tak berguna.
mampu membayar Tuan Tang? Betul. Menurutku, ini hanyalah lukisan compang camping yang dia temukan entah di mana, dicap dengan stempel, dan dia berani memamerkannya. Ling Feng, apakah lukisan ini asli atau palsu? Tuan Besar, aku tidak pernah berbohong. Masih tak mengakuinya? Ayah, semua orang yang hadir hari ini, termasuk Tuan Wang, otoritas terkemuka di dunia seni. Bagaimana kalau kita minta Tuan Wang untuk keluar dan memverifikasi keasliannya? Bagaimana? Jika lukisan ini palsu, kalian berdua segera pergi dari sini. Dan bagaimana jika itu asli? Jika itu asli, aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Ingat apa yang kau katakan. Sudahlah, baik itu nyata atau palsu. Niat Xiao Feng baik. Itu tidak bisa diterima. Ayah, dia mencoba membodohimu dengan barang palsu. Ini jelas tidak menghormatimu. Benar, ayah. Hari ini ulang tahunmu. Jika ini tersebar, di mana muka keluarga Su? Xiao Feng, lihat. Tidak masalah. Karena ada yang ahli di sini, biarkan dia menilainya. Aku juga ingin melihat. Berapa harga lukisan ini? Pelayan. Tuan, silakan undang Tuan Wang kemari. Baik, Tuan. Tuan Wang adalah otoritas terkemuka di kalangan kolektor seni Jiangcheng. Dia dikenal sebagai mata emas. Dia memiliki saham di semua rumah lelah. Asetnya melebihi 100 juta. Tidak apa-apa. Tuan Wang adalah pakar terkemuka saat ini di dunia penilaian. Konon dia tak pernah salah. Tidak sama sekali. Hanya beruntun. Tuan Wang, tolong lihat baik-baik. Lihat apakah lukisan ini palsu. Ini. Ada apa, Tuan Wang? Apakah lukisan ini palsu? Tuan Wang, silakan bicara. Ini luar biasa. Apakah ada yang salah dengan lukisan ini? Tuan Tua, ini harta karun. Sebuah karya dari empu besar, Tuan Tang. Dari mana kau mendapatkan ini? Apa? Apa kau salah? Saya bisa jamin saya tidak salah. Lihat ini. Ini adalah sapuan kuas unik Tuan Tang. Tak seorang pun bisa menirunya. Tuan Tang, bertahun-tahun lalu, bukankah dia berhenti melukis? Itu sebabnya, saya bilang ini luar biasa. Untuk bisa membuat Tuan Tang melukis lagi, itu membutuhkan pengaruh yang cukup besar. Jadi, menurutmu, berapa harga lukisan ini? Lukisan Tuan Tang selalu tak ternilai harganya. Beberapa waktu lalu, di pelelangan luar negeri, satu terjual seharga 1 miliar. Menurut saya, lukisan ini sebenarnya bernilai 500.000. 5 miliar. Apa? Mustahil. Benar-benar mustahil. Apakah kau meragukan penilaian Tuan Wang? Tidak. Kukatakan, Tuan Tang tak mungkin mengenalnya. Apakah itu aneh? Beberapa tahun yang lalu, Tuan Tang meminta bantuanku karena tahu aku menginginkan lukisan khusus. Dia melukisnya semalaman. Aku tak menyangka itu akan begitu berharga. Tuan Tang akan meminta bantuanmu? Jika kau tak percaya padaku, kau bisa tanyakan sendiri padanya. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Shao, apa kau lupa sesuatu? Apa? Jika lukisannya asli, telepon ayahku. Aku tidak ingat. Kau, Xiao Feng, hari ini ulang tahunku. Lupakan saja soal ini. Taruhan tetap taruhan. Tuan muda keluarga Xiao yang hebat. Tak mampu kalah? Lupakan saja. Kita akan bertemu lagi. Karena istriku memohon untukmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Lain kali, aku tak akan selembut ini. Ling Feng, Kau memberi Xiao Meng pelajaran hari ini. Dia pasti akan membalas nanti. Jangan khawatir. Trik kecilnya tak akan mempanku. Tapi hari ini kau mempermalukan Xiao Meng di depan umum cukup memuaskan. Kau terlalu jujur. Semakin kau seperti ini, semakin mereka pikir kau mudah diintimidasi. Aku tahu, suamiku. bahkan pembunuh bayaran Top Jiangcheng, gagal. Anak itu tidak sederhana. Ayah, sudahkah kau mengetahui latar belakangnya? Bajingan Xiao Shanhai itu hanya bilang jangan memprovokasi anak itu. Dia tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Anak itu bilang terakhir kali dia kenal Dewa Perang Naga Azure. Apa kau pikir dia bisa jadi dari olah Dewa Penglai? Apa kau bodoh? Seseorang dari olah Dewa Penglai akan menjadi menantu yang tinggal di keluarga Su? Benar juga. Karena kita tidak bisa menyentuh anak itu, mari kita targetkan seseorang yang dekat dengannya. Ayat, maksudmu menghubungi Che Il Chao?
Ayo, ayo CE Usu. Minum lagi. Tuan Muda Chow. Aku benar-benar tidak bisa minum lagi. CE Usu, baru beberapa gelas. Apa kau tidak memberiku muka Chow? CE Usu, jangan lupa. CE Corporation kami dan keluarga musuh punya proyek bersama. Kebetulan aku punya kontrak 10 juta dolar. Kalau kau tidak memberiku muka, aku harus mencari orang lain untuk bekerja sama. Baiklah, CE Usu. Norasu, ayo, minum segelas anggur ini. Aku akan menyuruh seseorang segera mengirimkan kontrak besar itu. Tuan Muda Chow. Kau tidak bisa menarik kata-katamu setelah minum anggur The ini. film was Jangan khawatir, translated aku and Chow. narrated by M. Media. Tidak akan pernah membohongimu. Tuan Su, ada apa denganmu? Aku kepanasan. Bagaimana kalau aku membawamu ke tempat yang keren? Lepaskan dia. Kau siapa? Ku bilang, lepaskan dia. Dasar bocah ingusan. Jangan ikut campur. Kau merusak kesenanganku. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Jika kau tak melepaskan tangannya, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Lepaskan wanitamu. Selama aku menginginkannya, setiap wanita di Jincheng adalah milikku. Kau pikir kau siapa? Pelacur gila, kamu biarkan aku pergi. Aku tuan muda tertuang dari keluarga Chow. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh orang membunuhmu. Keluarga Chow. Takut sekarang? Terlambat. Aku akan menyuruh orang membunuhmu sekarang juga. Keluarga sekecil itu, aku bahkan belum pernah mendengarnya. Tolong ampuni aku. Tolong ampuni aku. Memohon belas kasihan sekarang. Bukankah agak terlambat? Tidak, Tuan. Aku harus melumpuhkanmu hari ini. Kalau tidak, kau hanya akan keluar dan menyakiti orang lain. Ini semua salah paham. Salah paham. Ya, Tuan. Bajingan Xiang Xiao yang itu yang membuatku melakukan ini. Dia bilang asalkan aku mendapatkan wanita ini, asalkan aku mendapatkan istrimu, dia akan memberiku 10.000 yuan. Aku sungguh tak tahu kalau dia perempuanmu. Orang itu lagi. Sepertinya pelajaran yang kuberikan padanya belum cukup. Ya, dia cari mati. Tolong lepaskan aku. Aku janji, aku tak akan mengganggumu lagi. Terlambat. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa tidak enak badan. Aku kepanasan, sayang. Aku akan ambilkan segelas air untukmu. Jangan pergi. Aku menginginkanmu sekarang. Kau mabuk. Aku tidak. Tidak mabuk. Xiaomen, tenanglah. Kubayangkan tadi malam, Tuan Chao mendapatkan apa yang diinginkannya. Aku sudah bilang pada Tuan Chao untuk mengurus putri sulung keluarga Su. Perempuan jalang itu. Mungkin dia bahkan tak bisa bangun dari tempat tidur sekarang. Ini baru permulaan. Aku akan menyiksa binatang itu perlahan-lahan dan membiarkan dia tahu apa yang terjadi saat kau menyinggung keluarga Shang. Jika anak itu tahu istrinya dipermainkan setengah mati untuk kontrak palsu. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya. Lin Fen. Tuan Muda Shang, apa kau mengenalnya? Aku tidak mengenalnya. Kau dengar itu? Dia bilang dia tak mengenalmu. Apa? Kau bohong padaku.
Tuan Muda Shan, bagaimana kau bisa tidak mengenaliku? Kau memberiku 10.000 yuan untuk tidur dengan istri Tuan Lin. Aku masih punya catatan transfernya. Omong kosong. Putra sulung keluarga Sang yang terhormat, ternyata seorang pengecut yang tak berani mengakui perbuatannya. Brengsek kah? Bocah. Bahkan jika kita mengirim mereka, apa yang bisa kau lakukan? Biar ku bilang, kau masih terlalu hijau untuk macam-macam denganku. Aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Ling Fan, aku meminta dengan baik pada CEOKL untuk membuat istrimu nyaman. Kenapa kau tidak berterima kasih padaku? Kau berani memukulku? Pukulan ini hanya pelajaran. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, aku akan mengambil nyawamu hari ini. Berani-beraninya kau bertindak sembrono di wilayah keluarga Syam. Aku pastikan kau takkan hidup sampai besok. Kalau begitu aku tak akan merepotkanmu. Hari ini, The film was aku akan membuat translated keluargamu Syam and lenyap dari narrated Jiangcheng. by Apa katamu? Kuberimu waktu 1 menit. Buat keluarga Xiang benar-benar lenyap dari Jiangcheng. Juga, sampaikan perintah ketua balaiku. Keluarga manapun di Jiangcheng yang berani bekerja sama dengan keluarga Xiang akan dibunuh tanpa ampun. Bocah, keluarga-keluarga besar Jiangcheng, apa mereka akan mendengarkan orang tak berguna sepertimu? Jika mereka tidak patuh, lalu mereka akan menghilang bersamamu. Bagus. Aku ingin lihat seberapa mampumu. Tuan, sesuatu yang buruk telah terjadi. Semua aset perusahaan telah dibekukan. Semua pemegang saham utama telah melepaskan diri dari bisnis keluarga Syam. Apa? Apa kau salah? Tidak ada kesalahan, Tuan. 4 keluarga besar baru saja merilis pernyataan. Perusahaan manapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Syam harus segera keluar dari Jiangcheng. Siapa kau? Kau tak pantas tahu. Ayah, ada apa? Semua keluarga di Jiangcheng telah menghentikan kerjasama mereka dengan keluarga Syang kita. Kita tamat. Ini tidak mungkin. Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman apa? Cepat minta maaf pada Tuan Lin. Berlutut. Tuan Lin, aku salah. Maafkan aku, Tuan Lin. Meminta maaf sekarang. Bukankah agak terlambat? Tuan Lin. Aku salah sebelumnya. Mohon ampun. Kasihani kami kali ini. Ku bilang. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku bersedia memberikan semua aset keluarga Syam kepadamu. Tolong kasihani. Kasihani nyawa kami. Tuan Lin, kami akan keluar dari Jiangcheng besok. Kami tidak akan pernah kembali. Ingat apa katamu? Ya. Dasar bocah tengik. Akan kupukul kau sampai mati. Aku baru saja dengar dari pengurus rumah tangga bahwa keluarga Xiang lenyap dari Jiangcheng dalam semalam. Semua aset keluarga Xiang telah diakuisisi oleh orang misterius, telah diborong. Ayah, keluarga Xiang telah mendominasi Jiangcheng selama beberapa dekade. Mereka keluarga bergengsi. Siapa yang punya kekuatan sebesar itu untuk menjatuhkan mereka? Xiaoyu, ingat ini. Selalu ada orang yang lebih hebat darimu. Beberapa orang mungkin terlihat biasa saja di permukaan, tetapi kekuatan tersembunyi mereka tidak boleh diremehkan. Keluarga Sukita, jika bisa mengenal orang yang begitu kuat, juga bisa naik menjadi salah satu keluarga papan atas Jiangcheng. Dasar tidak berguna. Kau menertawakan apa? Ling Fan, orang besar di balik semua ini. Tak mungkin kau kan tanda tanya. Masak sih? Sayang, orang tidak berguna seperti dia, bahkan tidak pantas untuk menyemir sepatu keluarga Xiang. Kau tak bisa begitu yakin. Ling Fan telah melanglang buan selama beberapa tahun. Mungkin dia telah membuat beberapa koneksi yang kuat. Aku tak kenal orang besar, tapi Xiang Xiang memang memberiku semua aset keluarga Xiang. Memberiku semua aset keluarga Xiang. Ling Fan, apa kau masih tidur? Kepala keluarga Xiang memberimu bisnis mereka? Omong kosong apa yang kau ucapkan? Aku bahkan tak menginginkannya, tapi mereka memohon padaku untuk menerimanya. Apa? Mereka memohon padamu untuk mengambilnya? Di kartu ini, terdapat semua aset keluarga Xiang. Mulai sekarang, bisnis mereka kau yang kelola. Kemampuan menyombongmu tentu saja meningkat. Jika kau tak percaya, kau bisa tanya sendiri pada keluarga Xiang. Tak perlu tanya. Sekarang juga, di depan semua orang, aku akan periksa berapa banyak uang di kartu ini. Jika tidak ada apa-apa, segera pergi dari sini. Baiklah. Bagaimana jika memang ada uangnya? Jika ada 100 juta di sana, aku akan memanggilmu ayah di sini dan sekarang. Ingat apa yang kau katakan, periksa. Tunggu saja sampai kau diusir dari sini. Ini tidak mungkin. Beritahu mereka dengan lantang, berapa banyak uang di kartu itu. Ada apa? Pecundang ini tidak akan pernah bisa menghasilkan uang sebanyak ini seumur hidupnya. Kartu ini pasti dicuri. Uang sekecil ini tak cukup membuatku terkesan. Xiaoyu, sebenarnya ada berapa banyak uang di kartu itu? 50 miliar.
Apa? Kau tidak salah lihat. Ling Feng. Kartu ini, apa benar-benar diberikan padamu oleh Zhang Sham dan ayahnya sendiri? The Untuk film apa was aku berbohong padamu? translated and Tapi mereka narrated by berdua M Media. menggunakan uang sekecil ini untuk membeli 2 nyawa tak berharga mereka. Lumayan murah. Anak ini benar-benar tak terduga. Ngomong-ngomong, Tuan Muda Shao memberiku semua aset keluarga Shang. Apa? Ingatanmu buruk sekali. Biar ku bantu kau mengingatnya. Kau bilang jika kartu ini berisi 100 juta yuan, kau akan memanggilku ayah. Ayah. Baiklah. Kita keluarga. Jangan buat masalah. Sekarang kau tahu kita keluarga. Saat mereka mengusirku tadi, kenapa kau diam saja? Beraninya kau bicara pada ayah seperti itu? Wah, aku melihatmu. Pergi. Kau, Bocah, suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar. Tuan Xiao, semuanya sudah hadir. Suruh mereka masuk. Ya, halo, Tuan Zhang. alasan aku meminta kalian bertiga ke sini. Xiao Zheng sudah memberitahumu. Aku takkan membuang waktumu. Kau hanya perlu ingat. Besok di pelelangan, saat vas porselen dinasti Yuan muncul, kau mulai menawar. Semakin tinggi semakin bagus. Ya, Tuan Xiao. Ya, Tuan Zhang. Tambah setengahnya setelah selesai. Terima kasih, Tuan Zhang. Tuan Zhao, ada sesuatu. Aku tidak tahu apakah aku harus mengatakannya. Katakan, Bagaimana jika anak itu tidak terpancing? jangan khawatir. Dia akan terpancing. Ayah baru saja menelpon. Apapun yang terjadi, kita harus mendapatkan vas itu. Jika dia menginginkannya, kenapa dia tidak datang sendiri? Ling Feng, aku tahu. Ayah, dia tidak memperlakukanmu dengan baik biasanya. Tapi dia sudah memberi perintah kali ini. Selama kau bisa mendapatkan vas itu, dia akan mengakui tempatmu di keluarga Su. Kuharap begitu. Tuan, semuanya telah diatur. Vas itu, apakah itu benar-benar palsu? Tentu saja. Yang di atas sana sudah ditukar. Itu replika berkualitas tinggi, tak berharga 100 yuan pun. Lalu anak itu, Ling Feng, akankah dia tertipu? Jangan khawatir, aku sudah mengatur dengan orang tua itu. Banyak dari kalian telah mendapatkan harta yang diinginkan. Karena selanjutnya, harta yang kami hadirkan bisa dibilang yang terbaik dari yang terbaik. Silakan sambut nyonya rumah kita untuk membawa keluar barang ke-10. Semuanya, silakan lihat. Ini adalah lalang ini. Tarik utama dari lalang hari ini. Porselen biru putih dinasti Yuan. Ini harta karun sejati. Memang, aku tidak menyangka akan menemukan barang langka seperti itu di sini. Untuk memastikan otoritas hasil lelang, kami merasa terhormat telah mengundang otoritas penilaian Kota Jing. Tuan Qin. Semuanya, silakan sambut dia. Sampah ini. Tunggu saja. Harta karun ini hilang di luar negeri bertahun-tahun yang lalu. Setelah banyak lika-liku, akhirnya kembali ke Tiongkok. Keberhargaannya terbukti dengan sendirinya. Harga awalnya adalah 5 juta, Aku tawar 6 juta. 7 juta. Harta karun yang luar biasa. Apakah 7 juta sungguh pantas? Aku akan memberi 10 juta. Vas porselen ini hari ini, aku harus membawanya. Aku tawar 15 juta. Tuan Yang menemukan harta karun seperti itu. Jangan salahkan aku, karena kejam. 20 juta. Orang-orang ini, mereka benar-benar pandai bersandiwara. Apa? Tidakkah kau sadari? Mereka semua aktor bayaran. Tidak mungkin. Aku tawar 25 juta. 30 juta. Apakah ada yang lebih tinggi dari nona muda ini? 30 juta. Haruskah kita melupakannya saja? Bagaimana kita bisa menyerah begitu saja? Aku akan menawarkan 100 juta. 100 juta. Apa kau gila? Anak ini, bagaimana dia? Tidak bermain sesuai aturan? Kupikir aku harus memanggil beberapa kali lagi. Tuan ini telah menawarkan 100 juta kali 1, 100 juta kali 2 kali, 100 juta kali 3. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Terpancing. Tuan, menurut aturan lelang ini, perusahaan kami memang tidak bertanggung jawab atas cacat pada barang yang dilelang. Dengan kata lain, meskipun kamu membeli barang palsu, ini tidak ada hubungannya dengan kami. Sebaiknya kau pikirkan lagi. Gesek kartumu. Selamat, Tuan Lin. Atas perolehan harta karun langka ini.
The film was Kenapa kalian translated juga ada di sini? and narrated Apa aku by tak boleh M di sini? Media. Urus saja urusanmu sendiri. Tuan Lin, bolehkah aku melihat harta karun ini? Tentu saja. Tuan Lin, ada sesuatu yang aku tak tahu harus kukatakan atau tidak. Katakan saja, aku takut kau tak akan senang, tapi aku tak bisa menahannya. Kalau begitu jangan katakan. Katakan. Aku khawatir Tuan Muda Xiao kita akan meledak. Aku tak bisa bertanggung jawab untuk itu. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Jangan marah. Kurasa ini palsu. Kau bohong? Setauku, vas porselen berlapis Yingqing dinasti Yuan yang asli masih berada di luar negeri. Ini palsu. Kau bohong? Apakah kau melihat kami membeli harta karun ini dan menjadi iri? Jadi kau mengarang. Alasan ini, Jika kau tak percaya, ada penilai di sini. Biarkan dia membedakan yang asli dari yang palsu. Bagaimana? Tentu. Bagaimana jika itu palsu? Aku akan mengakuinya. Jika itu asli, biarkan dia melihat berapa harga harta karunku. Bagus. Kintua, tolong lihat. Bahkan Pak Tua Qin ada di sini. Ini langka. jika vas porselen ini palsu, anak ini akan rugi besar. Anda terlalu baik, Tuan Muda Xiao. Kintua, kau yakin tak mau melihat lagi? Tidak perlu. Jadi benda ini bernilai 100 juta? Benda ini palsu. Palsu? Palsu. Mustahil. Selamat, Tuan Lin. Kau menghabiskan 100 juta untuk barang palsu. Kau benar-benar melakukannya. Pak Tua. Apa kau melihatnya dengan teliti? Bagaimana? Kau bisa mengatakan itu? Dia tokoh terkemuka di dunia penilaian. Dia tak pernah salah. Anak muda, aku paham perasaanmu. Tapi benda ini memang palsu. Aku tidak mungkin salah. Mendengar kau berkata begitu, aku juga merasa itu mungkin palsu. Dasar bocah, menghabiskan banyak uang untuk botol pecah tak berharga. Kau benar-benar melakukannya. Tapi sepertinya ada sesuatu di dalamnya. Ling Feng, 100 juta hilang. Apa ini? Berkilau di siang bolong. Mungkinkah itu mutiara malam? Kintua. Ini memungut sampah dari tanah. Dan kau bilang itu mutiara malam bercahaya. Kau bercanda? Apa ini? Katakan padaku, ini adalah harta karun dari dinasti Qian. Mutiara bersinar malam memantulkan salju. Apa? Mutiara malam pemantul salju? Konon, ini adalah salah satu dari 10 harta karun dinasti Qin. Legenda mengatakan bahwa setelah hilang pada dinasti Han, ia menghilang dari peredaran. Seumur hidupku, aku masih bisa melihat harta karun ini. Jadi berapa harga benda ini? Sebenarnya tanda tanya. 1 juta? 1 triliun? Apa? 1 triliun? Kau tidak bercanda kan? Itu angka konservatif. Harta karun ini tak ternilai harganya. Bahkan dengan harga yang lebih tinggi, pembelinya tetap banyak. Selamat, anak muda. Tuan Muda Xiao. 100 jutaku. Tidak sia-siakan. Kau yakin itu anak itu? Tuan, saya tidak mungkin salah. Dia akhirnya muncul. Saatnya balas dendam. Siapa yang mengirimmu? Sisa-sisa aula 1000 hantu. Siapa? The film Bagaimana was mungkin ada orang translated yang tahu and kelemahanku? narrated by M Media.
Beraninya kau menentang olah Dewa Penglai? Siapa yang memberimu nyali? Mencoba pergi? Kurang ajar. Dewa Perang Naga Biru. Kau cari mati. Tunggu. Kau, bukankah kau seharusnya sudah mati? Bunuh aku jika kau mau. Bicaralah. Siapa yang mengirimmu? Aku tidak akan memberitahumu. Kau sebaiknya menjawab pertanyaan Tuan dengan jelas. Kalau tidak, aku akan membuatmu merasakan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Dia sudah kabur. Orang ini seharusnya sudah mati, namun dia muncul di sini. Dan pria itu jelas tahu banyak tentangku. Tuan, maksudmu? Ada pengkhianat di kuil Penglai. Setelah kalian berdua kembali, segera selidiki kuil itu. Terutama para tetua. Jika kau menemukan sesuatu, segera laporkan padaku. Ya, Kau gagal lagi. saya tidak becus. Hukum saya, Ketua. Kau tahu apa yang harus dilakukan, kan? Ayah. Aku dengar dari Xiaoyu bahwa ayah akhir-akhir ini kurang sehat. Jadi aku meminta Tama untuk mendapatkan ini dari luar kota. Dengan harga tinggi untuk menyehatkan tubuh ayah. Tuan Muda Xiao, Anda terlalu baik. Ayah, ini ginseng liar berusia sahabat dari pegunungan. Satu akar ini harganya puluhan ribu. Aku tahu kau berbakti. Di masa depan, bisnis keluarga Su akan dipercayakan kepadamu. Benarkah, ayah? Ayah, ngapain kau kembali? Kami dengar kau sedang kurang sehat. Xiao Feng dan aku membawa sarang burung. Makanlah saat kau senggang. Ini baik untuk kesehatanmu. Kukira kau sudah menyiapkan sesuatu yang bagus untuk ayah. Ternyata sarang burung. Ling Fang. Ini persembahan yang menyedihkan. Mencoba membodohi ayah dengan barang ini? Lihat apa yang kami beli. Yang ini nilainya ratusan kotak milikmu. Ginseng liar. Atau, kau tahu tentang ini? Sedikit. Ini, lihat untukku. Bagaimana? Teksturnya mengkilap, akarnya ramping. Kualitas bagus. Sayang sekali. Sayang sekali bagaimana? Sayang sekali. Itu palsu. Apa katamu? Aku menyuruh temanku mengambil ini. Dari pegunungan dengan harga tinggi. Kau hanya iri. Aku membeli barang yang lebih bagus darimu. Jadi kau sengaja mengatakan ini. Untuk apa aku berbohong padamu? Lihat garis-garis di sini. Kasar, dangkal, dan patah. Ginseng liar asli tidak akan seperti ini. Dan di sini. Lihat akarnya. Raput, putih, dan belum matang. Jelas palsu. Bagaimana kami tahu kau mengatakan yang sebenarnya? Jika kau tak percaya, pergilah periksa pasar. Kau bisa membeli banyak barang rongsokan ini, seharga $100. Pak Tua, jika kau makan ini, dalam 3 hari, kau pasti akan merasakan sesuatu yang salah. Kalau tidak percaya, silakan coba saja. Xiaomeng. Dari mana kau mendapatkan ginseng ini? Ayah, aku benar-benar membayar mahal untuk itu. Aku takkan bohong padamu. Pak Tua, jangan marah. Kurasa Tuan Muda Xiao tidak akan sengaja menyakitimu. Kukira dia hanya salah menilai dan bergaul dengan orang yang salah. Dia ditipu. Jangan terlalu marah padanya. Kau. Ayah, jangan pergi. Ayah. Ayah. Dasar sampah. Akan kubunuh kau suatu hari nanti. Xiaoyu. Xiaoyu. Tuan Muda Xiao, aku menunggumu. Hati-hati, leluhur kecil. Pelan-pelan. Apa kau benar-benar akan mengirim Shihan ke sekolah di sini? Ya. Kudengar sekolah-sekolah di sini adalah yang terbaik di Jiangcheng. Tapi biaya sekolah di sini jauh lebih tinggi daripada sekolah biasa. Aku bilang aku akan memberimu dan putri kita kehidupan yang baik. Aku akan mendaftarkan putri kita. Tunggu aku. Apa yang kau Film was lakukan? translated Aku di sini and untuk mendaftarkan narrated by putriku M di sekolah. Media. Kau kesini untuk sekolah? Ya, Apa pekerjaanmu? apa itu penting? Bandel. Dilihat dari pakaianmu. Kau tidak kaya kan? Kau tahu ini di mana? Ini sekolah bergengsi milik Ye Shaoning, orang terkaya di Jiangcheng. Uang sekolahnya ratusan ribu setahun. Kau mampu membayarnya? Ye Xiaonin? Orang itu mengelola sekolah? Kau tak pantas menyebut nama orang terkaya kami.
Pergi dari sini, pulang dan kencing. Lalu berkacalah. Xiao Ye, ku dengar kau memulai sekolah bergengsi. Serahkan padaku sekarang, segera. Aku tak percaya apa yang ku dengar. Mengalihkan sekolah kepadamu, kenapa kau tidak minta orang terkaya itu menjadi sopirmu? Soal mengemudi, dia mungkin tidak memenuhi syarat. Kau benar-benar berani. Ini pertama kalinya aku mendengar bualan seblak-belakan ini. Pergi dari sini, kepala sekolah kita datang. Jika kau berani berdiri, menghalangi jalannya, kau akan menyesal. Halo, kepala sekolah, ada apa ini? Orang ini mencoba menerobos masuk ke sekolah. Dia mengaku kesini untuk mendaftarkan putrinya. Aku menghentikannya. Kau ingin bersekolah di sini? Tunjukkan dokumenmu. Ayah, Lin Fen, pengangguran. Nah, apa kau? Salah tempat? Ini sekolah bergengsi, bukan panti sosial. Dengar, sekarang pergi sana. Maksudmu putriku tidak memenuhi syarat untuk bersekolah di sini? Orang tua di sini semuanya sangat kaya dan berpengaruh. Kau seorang pengangguran. Bagaimana bisa kau membandingkan dirimu dengan mereka? Bagaimana jika aku membeli sekolah ini? Membeli apa? Nat, kau tahu berapa biaya pembangunan sekolah ini? Berapa biaya untuk membangunnya? 500 juta. Membeli sekolah? Kurasa seumur hidupmu kau bahkan tak akan mampu. Membeli toilet? Tepat sekali. Tuan Ye, ini aku. Benar. Apa? Baiklah, ya. Tuan Lin. Aku salah barusan. Aku buta dan bodoh. Mohon bermurah hati dan maafkan kesalahanku, kepala sekolah. Kenapa kau minta maaf padanya? Dia cuma anak miskin. Kau tidak mengerti. Seluruh sekolah ini sekarang milik Tuan Lin. Minta maaf pada Tuan Lin cepat. Bagaimana mungkin, Tuan Lin? Semua salahku. Aku sungguh tidak tahu. Kau bersama Tuan Ye. Tolong ampuni aku sekali ini saja. Ampuni aku sekali ini saja. Maaf, Tuan Lin. Aku salah. Aku buta. Sekolahku tidak menginginkan siapapun yang menilai buku dari sampulnya. Kalian berdua, jangan repot-repot datang kerja besok. Selamat tinggal, Ayah. Tuan Bupati, Siapa itu? Gale Force, Dia. itu dia. Berakting untukmu. Dia ingin kau percaya. Dia setia. Mereka tidak melarikan diri hari itu. Mereka sedang menungguku. Aku telah mengurungnya di penjara surgawi kuil dewa, menunggu keputusanmu. Siapkan pesawat untuk kembali ke kuil Dewa Penilai segera. Ada beberapa kata yang ingin kutanyakan langsung padanya. Ya, bagaimana ini bisa terjadi? Sebelum aku pergi, aku secara khusus memperkuat penjagaan. Aku tak menyangka mereka mendahului kita. Sepertinya seseorang tidak ingin kita tahu terlalu banyak. Apa? Aku akan segera kembali. Ada apa, Tuan Bupati? Sesuatu terjadi pada keluarga Su. Nora Su, penyakit orang tua itu mungkin tak terobati. Apa? Ayah baik-baik saja beberapa hari yang lalu. Bagaimana ini bisa terjadi? Aku sudah menjadi dokter selama beberapa dekade, The film dan was aku belum pernah translated melihat penyakit and aneh seperti ini. narrated by Sebaiknya M kau Media. mulai mempersiapkan pemakaman. Tidak. Tidak mungkin. Ayah tidak mungkin meninggal. Tidak apa-apa. Ayah akan baik-baik saja. Bagaimana keadaan ayah? Akhirnya kau kembali. Tahu kesehatan ayah buruk, dan kau masih keluyuran. Aku baru saja mengantar putriku ke sekolah. Bajingan kecil itu lebih penting daripada nyawa ayah. Bagaimana keadaan ayah? Kau berani kembali? Aku sedikit tahu tentang pengobatan. Mungkin aku bisa membantu ayah. Kalau begitu cepat periksa ayah. Apa yang kau lakukan? Dokter sudah bilang, penyakit ini tak bisa disembuhkan. Dia tidak bisa menyembuhkannya. Bukan berarti aku tidak bisa. Baiklah, jago ya. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan jika kau tak bisa menyembuhkannya. Keluar dari keluarga Su segera. Denyut nadinya kacau. Seperti air bocor di rumah yang runtuh. Ini adalah tanda khas keracunan. Bagaimana mungkin dokter tidak melihatnya? Apakah ayah makan sesuatu yang tidak bersih akhir-akhir ini? Ayah jarang keluar.
Semua orang di rumah makan makanan yang sama. Bagaimana mungkin ada yang kotor? Jadi kau curiga, ayah diracuni? Mungkin, benar-benar mustahil. Diracun, gejalanya sama sekali tidak seperti itu. Apa kau tahu tentang pengobatan? Jika tidak, keluarlah. Ling Feng, bisakah ayah diselamatkan? Ya, tapi Tapi apa? itu akan menghabiskan banyak energi internal untuk mengeluarkan racun dari tubuhnya. Berhentilah berpura-pura. Ini zaman apa? Menggunakan energi dalam untuk mengeluarkan racun? Kau pikir ini novel silat? Ling Feng, aku mohon, selamatkan ayah. Baiklah, Ling Feng, bagaimana keadaan ayah? dia sudah melewati bahaya. Tapi untuk menghilangkan sisa racun, sepenuhnya kita perlu menemukan penawarnya dengan cepat. Temukan penawarnya sesegera mungkin. Terima kasih, suamiku. Aku sedikit lelah. Bantu aku untuk beristirahat. Baiklah, ayo pergi. Tunggu. Apa yang kau lakukan? Jangan ada yang bergerak. Jika ada yang bergerak, akan kubunuh. Jaman, apa kau gila? Apa yang kau lakukan? Kau juga diam. Atau kubunuh kau juga. Kau yang meracuninya? Ya, aku yang meracuninya. Kubelinya di pasar gelap dengan harga tinggi. Selain aku, tak ada yang bisa menyembuhkannya. Kenapa kau melakukan ini? Ayah selalu memperlakukanmu dengan baik. Kenapa? Hari itu, kulihat si tua bangka itu diam-diam membuat surat wasiat. Harta keluarga Su, sepeser pun tak akan jadi milikku. Apa katamu? Dan kau, jalan. Kau pikir aku bersamamu karena aku sungguh mencintaimu? Kalau bukan, karena harta keluarga. Sudah kucampakkan kau sejak dulu. Banyak perempuan yang mengejarku. Banyak sekali. Kau, Dan kau, Ling Feng. Semua sudah kurencanakan dengan sempurna. Kau datang dan merusak segalanya. Tapi ini juga bagus. Kulenyapkan kalian semua sekaligus. Harta keluarga Su, semua akan jadi milikku. kau keji? Ya, aku memang keji. Tunggu saja. Setelah kubunuh si sampah ini, akan kusiksa kau perlahan-lahan. Kau pikir kau benar-benar bisa membunuhku? Ling Feng, bukankah kau dulu sombong sekali? Kenapa sekarang kau seperti anjing kurap? Badai apa yang bisa kau timbulkan? Pukulan ini untuk orang tua itu. Pukulan ini untukku. Aku menyerah. Ling Feng, dia tahu dia salah. Tolong ampuni nyawanya. Mati. Kalau aku mati, orang tua itu juga tak akan hidup. Jaman, The film was Jaman. translated and narrated Bangun. by N Media. Ling Feng, kau sudah bangun. Jangan bergerak. Dokter bilang kau sangat lemah. Dan perlu istirahat. Aku baik-baik saja. Bagaimana keadaan orang tua itu? Dia sudah dibawa ke rumah sakit. Jika bukan karenamu hari ini, aku tidak tahu betapa mengerikannya kejadian ini. Terima kasih. Tidak perlu terlalu formal di antara kita. Ngomong-ngomong, di mana si Han? Dia tidak di rumah hari ini. Kau tidak berpura-pura pingsan tadi, kan? Kau jelas masih punya banyak tenaga. Jika aku tidak punya kekuatan tersisa di depanmu, bukankah kau akan menertawaiku? Kau menyebalkan. Ngomong-ngomong, bisakah kau benar-benar meminta dokter legendaris Daxia untuk mengobati ayah?
Jika aku tidak salah, dia seharusnya sudah berada di Jiangchen. Tuan, Bagaimana keadaan orang tua itu? berkat Diansheng, energi internalnya menstabilkan meridian jantungnya. Orang tua itu, untuk sementara tidak dalam bahaya. Namun, Bicara saja. racun yang diderita orang tua itu sangat langka. Membutuhkan 14 ramuan obat langka. Aku telah mengerahkan semua upayaku, dan menemukan 13. Tapi masih ada satu yang kurang. Ramuan obat yang disebut anggur pohon walet merah. Di mana aku bisa membeli ramuan ini? Ramuan ini dapat menyembuhkan semua racun. Ini sangat berharga, barang langka. Aku telah mencari di seluruh Jiangchen, dan belum menemukannya. Aku yang akan mengurus ramuannya. Kau tetap di sini, dan rawat orang tua itu. Ya, Bantu aku mencari tahu segera, di mana aku bisa membeli Red Warbler Fang. Ya, kakak ipar. Kali ini, terima kasih padamu. Kalau tidak, Itu hanya usaha kecil. aku belum memperlakukanmu dengan baik sebelumnya. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Aku sudah lama melupakan hal-hal itu. Tanaman anggur warbler merah akan ditampilkan di lelang besok. Kebetulan sekali. Tuan muda, ini yang kita bidik hari ini. Apakah Anda ingin melihat-lihat dan melihat? Apakah ada yang Anda suka? Barang rongsokan apa ini? Tanaman rambat apa ini? Sepertinya lumayan berharga. Kalau begitu aku akan bicara dengan penyelenggara dan memesankannya untukmu. Tidak perlu. Aku ingin melihat. Siapa yang berani menawar melawanku hari ini, akan kukubur dia dengan uang. Selamat datang semuanya ke lelang ini. Pertama, mari kita sajikan harta karun pertama kita. Pembakar dupa Suwande dari dinasti Ming. Ini adalah karya yang bagus. Memang, harta karun dari dinasti Min seperti ini. Benar-benar langka. Aku menawar 550.000. Bapak-bapak dan ibu-ibu, harta berikutnya yang akan disajikan adalah ramuan obat yang sangat langka. Dikatakan mampu menetralkan semua racun, dan bahkan memiliki kekuatan untuk menghidupkan kembali orang mati. Harta ini disebut pohon anggur mulung robin merah. Ini adalah pertama kalinya perusahaan kami melelang harta yang begitu berharga. Harga awalnya adalah 50.000 yuan. Ranting tunggal ini bernilai uang sebanyak itu? Tidakkah kau dengar pembawa acaranya? Harta ini bisa menghidupkan orang mati. Aku tawar 60.000. 60.000. Adakah penawaran yang lebih tinggi dari 60.000? Tuan Muda Zu menawar 100 juta. 100 juta. Tawaran keluarga Chu. Sungguh mengesankan. Ini terlihat seperti harta karun sungguhan. Aku tawar 150 juta. 150 juta. Kau bosan hidup? Beraninya kau bersaing dengan Tuan Muda Zu? Aku tidak menginginkannya lagi. Anggap saja anak ini masuk akal. Aku menawar 10 miliar. Apa latar belakang bocah ini berani bersaing dengan Tuan Muda Chu? Ini akan menarik. Bocah inusan. Apa matamu ada di pantatmu? Tidakkah kau lihat barang ini? Untuk keluarga Zu kami. Rumah lelang beroperasi dengan prinsip penawar tertinggi menang. Jika kau menginginkannya, teruslah The menawar. film was Kau berani melawan translated keluarga, Su? and narrated Kau by bosan Ed hidup? Media. Jika kau tidak punya uang, mengapa kau di pelelangan? Tidakkah kau malu? Tunggu sebentar. Kau mau main-main ya? Sial. Aku akan bermain denganmu. Aku tawar 20 miliar. Berani ikut? Jika kau tidak bisa mengikuti, melangkahlah di bawah meja. Baiklah. Bagaimana jika aku bisa mengikuti? Aku akan memanggilmu ayah. Aku menawar 100 miliar. Aku akan membeli semuanya di rumah lelang ini. Aku akan membeli semuanya. 100 miliar. Apa kau punya uang sebanyak itu? Dia tidak mungkin menggertakkan. Berdebat dengan Tuan Muda Zu, dia tidak punya peluang. 100 miliar itu sebenarnya berapa banyak sih? Gue sih bodoh amat. Berani melawan keluarga Zu? Bosan hidup ya? Gak mungkin. Keluarga Su yang terpandang. Masa gak bisa keluarin 100 miliar? Tepat sekali. Ikuti. Ikuti. Mari kita lihat siapa yang berani membuat keributan. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Aku tidak akan mengganggumu. Kuberi kau benda ini. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku tak akan serendah hati ini.
Ayo pergi. Tunggu. Tuan Muda Zhu, apa kau lupa sesuatu? Apa? Kalau kau tidak bisa mengimbangi, panggil aku ayah. Apa katamu? Kau berani menyinggung keluarga Su kami? Kau bosan hidup? Nah, Keluarga Zhu. Permisi. Keluarga Zhu kecil. Gue beneran gak anggap itu apa-apa. Tuan ini. Karena kau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan. Zula, adik perempuan Tuan Muda Zhu. Tidak perlu. Sekejam itu, kan? kenapa kau di sini? Kau siapa? Nama saya Chulan. CEO Group Joe. Ini saudara laki-laki saya. Saya minta maaf atas pelanggarannya tadi. Saya minta maaf atas namanya. Kau benar-benar minta maaf padanya? Belum cukup malu? Ini 1 juta. Anggap saja sebagai permintaan maaf. Saya harap Anda akan berbelas kasih. Karena Nona Zhu sudah bilang begitu. Kalau gue terus menekan masalah ini, gue juga gak akan terlihat bagus. Namun, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pergi. Berjalan. Bocah ini membuatku kehilangan muka. Cari seseorang untuk menyelidiki latar belakangnya. Dan kemudian, bunuh dia. Ya, Semuanya sudah diurus. baik. Bagus sekali. Apakah ketua istana mengirimmu untuk menyelamatkanku? Ya, cepat, bawa aku keluar dari sini. Tunggu. Pemimpin memintaku untuk menyampaikan pesan padamu. Pesan apa? Dia bilang, misimu selesai. Waktunya untuk beristirahat di sisi lain. Li Fen telah terbunuh. Orang-orang dari Kuil Pengai akan menemukan tempat ini cepat atau lambat. Kita harus bertindak cepat. Singkirkan masalah di masa depan. Pemimpin, aku sudah memikirkan seseorang. Dia seharusnya bisa membunuh bocah Ling Feng itu. Siapa? Pendeta tangan hantu. Tidak. Hantu tua itu terlalu berbahaya. Melepaskannya, kota Jiangchen akan menyebabkan kegemparan. Pemimpin, untuk orang spesial, kita butuh tindakan spesial. The film was Orang ini translated membawa and niat membunuh narrated Yang by Kuat. M Media. Keahlian yang mengesankan. Siapa kau? Yang Mulian, lama tak bertemu. Pendeta tangan hantu. Seharusnya kau tidak keluar dari penjara surgawi di kuil dewa. Siapa yang melepaskanmu? Jangan khawatirkan itu. Yang Mulia, rasa bubuk pengikis tulang? Bagaimana rasanya? Kau benar-benar menggunakan taktik pengecut seperti itu. Dulu aku sangat menghargaimu. Terserah kau mau berpikir apa. Kau toh akan mati. Ini bisa menetralkan racun apapun. Ini sangat langka, harta karun sejati. Aku mencari di seluruh Jiangchen dan tidak menemukan apapun. Tuanku, izinkan aku memberimu nasihat. Jangan gunakan energi internalmu. Kalau tidak, racun bubuk pengikis tulang akan menembus organ vitalmu. Perasaan itu lebih buruk daripada kematian. Katakan padaku, kenapa aku harus memperingatkanmu? Kaulah yang memenjarakanku di penjara surgawi. Rasa sakit setiap hari dari paku yang menusuk itu. Seharusnya aku melempar Emil ke lembah 10.000 racun. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Aku akan mengantarmu pergi.
Bukankah kau diracun? Kau pikir kau bisa meracuniku semudah itu? Kau pikir sesederhana itu? Katakan siapa yang mengirimmu. Naku. Akan kuberikan kematian yang cepat. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Bunuh aku kalau begitu. Aku tidak akan memberitahumu. Kau cukup keras kepala. Akan kubuat kau mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Ling Fen, keberadaanmu adalah dosa. Maaf aku terlambat, tuanku. Mohon maafkan aku. Pendosa telah diurus. Bangkit. Bagaimana dia bisa ada di sini? Bukankah dia seharusnya berada di penjara surgawi Kul Ilahi? Sepertinya seseorang mulai tidak sabar. Pengkhianat, Lei Feng sudah mati. Siapa lagi yang bisa memiliki kekuatan seperti itu? Siapa yang bisa melepaskan monster ini dari penjara surgawi? Aku ragu itu dari kuil Dewa Penglai. Di tempat lain, sulit dikatakan. Tuanku, maksudmu? Masalah Senlu, bagaimana penyelidikannya? Kita belum menemukan pemimpin mereka. Siapa itu? Orang ini bersembunyi dengan sangat baik. Beritahu Qinglong untuk segera pergi ke wilayah utara. Selidiki siapa yang baru-baru ini tiba di Jiangchen. Ya, Kau juga pergi. Tapi jangan ungkapkan keberadaanmu. Temukan Raja Wilayah Utara untukku. Aku perlu menanyakan sesuatu. Raja Wilayah Utara. Tuan Ling, akhirnya kau datang. Aku sudah menunggumu. Nona Su, kenapa kau memanggilku ke sini? Ada apa? Tidak bisakah aku mengundangmu untuk minum? Tuan Ling, minuman ini adalah permintaan maaf dari saudara laki-lakiku untukmu. Giliranmu, Tuan Ling. Tuan Ling, minuman ini untuk berterima kasih padamu. Beri aku muka. Jika kau bersikeras melawan saudara laki-lakiku, keluarga Cukami mungkin berada dalam masalah. Temperamennya benar-benar perlu diubah. Kalau tidak, cepat atau lambat dia akan menderita kerugian besar. Memang, dia telah dimanjakan oleh ayah kami sejak dia masih kecil. Kau benar. Tuan Ling, aku ingin tahu apakah kau pernah mendengar bahwa keluarga Cukami adalah keluarga nomor 1 di Jiangchen. 3 keluarga lainnya digabungkan, bahkan tidak setengah dari kami. Aku ingin tahu apakah kau bersedia The untuk film was bekerja sama dengan translated keluarga and Cukami. narrated Bekerja by sama? M Media. Nona Su, kau terlalu mengujiku. Tuan Ling, jangan pedulikan aku. Sebelum aku datang, aku secara pribadi menyelidiki informasi Anda. Kudengar kau dibatasi di mana-mana di keluarga Su, dan hidup tidak bahagia. Mengapa kau tidak datang padaku? Kau dan aku dapat bergabung untuk menjatuhkan keluarga Su. Kemudian, aset keluarga Su akan diambil alih olehmu. Bagaimana? Gadis kecil ini, dia ingin menyeretku ke dalam air. Nona Su, aku hanya orang biasa. Aku tidak pandai berbisnis. Kau mencariku. Kau salah orang. Jangan pergi, Tuan Ling. Tidakkah kau mau bekerja sama? Kita bisa membicarakan hal lain. Masih pagi. Nona Su, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Jangan bicara seperti itu, Tuan Ling. Dari saat pertama aku melihatmu, aku merasa kita memiliki hubungan khusus. Nona Zu, ini adalah minuman keras asin yang kau simpan. Bukalah, Ya, Nona Su, aku tidak bisa minum lagi. Tuan Ling. Kita hanya akan minum 1 botol ini malam ini. Minumlah sebanyak yang kau bisa. Untukmu. Sayang sekali kita tidak bertemu lebih awal. Nona Su, aku benar-benar tidak bisa minum lagi. Tidak apa-apa, Tuan Ling. Jika kau minum terlalu banyak, aku akan mengantarmu pulang. Aku hanya pulang ke rumahku sendiri. Baiklah, pulanglah ke rumahmu sendiri. Tuan Ling, Nona Zu, apa yang harus dilakukan? bawa dia ke Hotel Xinghao. Baik, Tidak terlalu mabuk. Ambil alkoholnya.
Mana alkoholnya? Baik, baik. Berbaring dan istirahatlah. Aku akan minum denganmu perlahan. Ini. Apakah ini rumahku? Ya, ini rumahmu. Wajah kecil ini. Sayang sekali, jalan kecil Sumeng mendapatkannya. Kau tidak mau bekerja sama dengan baik. Jadi kau memaksaku untuk menggunakan beberapa trik. Setelah nasinya matang, mari kita lihat apa yang harus kau katakan. Sayang, aku tidak suka ini. Lalu apa yang kau suka? Aku suka yang penurut. Bagus. Malam ini, aku milikmu. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan. Jangan memohon ampun nanti. Perkosa aku sesukamu. Jadi kau menyukai hal semacam ini. Kau seharusnya mengatakannya lebih awal, perlahan. Sakit. Kalau tidak sakit, kau akan kabur, kan? Bagaimana aku bisa tega melarikan diri? Ayo, Nona Su yang terhormat. Jika dilihat seperti ini oleh orang lain, terlihat dalam keadaan ini, menurutmu apa yang akan mereka katakan? kau tidak mabuk tadi. Kau berpura-pura. Bagaimana menurutmu? Lepaskan aku. Bukankah kita sepakat kau tidak akan lari? Hentikan perekamannya. Lepaskan aku. Nona Su, apa kau benar-benar menikmati syuting sebanyak itu? Hari ini, kau akan mengambil cukup. Ling Feng. Ling Feng. Bajingan kau. Xiao Feng. Terima kasih banyak. Jika bukan karena bantuanmu kali ini, keluarga Su akan hancur. Sebenarnya, aku tidak melakukan banyak hal selama ini. Xiao Yui yang menjagamu. Tidak, semua berkat obatmu yang manjur. Kalau tidak, ayah tidak akan bangun secepat ini. Saat aku tak sadarkan diri, yang The film terjadi, was translated and Xiao Yue narrated menceritakan by semuanya N Media. padaku. Aku salah di masa lalu. Untuk menebus kesalahanku, aku telah memutuskan untuk mempercayakan bisnis keluarga Su kepadamu. Tuan Besar, Anda harus istirahat. Masalah ini bisa menunggu sampai Anda pulih. Halo, apa? Kau di mana? Baiklah, aku segera datang. Biar ku katakan, jika bocah kecil ini tidak minta maaf kepada anakku hari ini, aku akan memanggil kepala sekolah dan mengeluarkan kalian semua. Beritahu ibu apa yang terjadi. Bu, aku tidak memukulnya. Dia terus memanggilku bocah cilik. Pembohong, kau memukulku. Berani kau membelanya? Akan kuajari kau untuk membelanya? Wanita jahat, jangan pukul ibuku. Pergi sana, bocah cilik. Kau mau minta maaf atau tidak? Putriku tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa dia harus minta maaf? Tidak ada yang salah. Baiklah. Karena putrimu melanggar peraturan sekolah. Sesuai aturan sekolah, aku harus melaporkan ini ke kepala sekolah dan mengeluarkanmu. Putriku tidak salah apa-apa. Kenapa kau mengeluarkannya? Memukul orang itu salah, kan? Kalau dia bisa memukul teman sekelasnya hari ini, besok dia bisa memukul guru. Kau. Saat ayahku sampai di sini, dia tidak akan melepaskanmu. Ayah, begini, bocah tenik ini tidak ada yang bisa membantumu. Di mana kepala sekolahnya? Aku akan menemui kepala sekolah untuk keadilan. Kepala sekolah, kau pikir membawanya ke sini akan membantu? Biar ku beritahu kau sesuatu. Sekolah ini ada investasi suamiku. Bahkan jika kepala sekolah datang, mereka harus memberiku muka. Sombong sekali. Ling Feng, Ayah, mereka menindasku. Jangan khawatir, Sihan, ayah di sini. Tidak ada yang bisa mengganggumu. Jati, kau ya bajingan kecil ini. Jaga mulutmu. Kau tahu siapa aku? Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Kau, berani kau memukulku? Tamparan ini untuk putriku. Beraninya kau. Kau bahkan berani memukulnya. Kalian anjing-anjing berkorupsi. Baiklah, tunggu saja. Aku akan memanggil kepala sekolah sekarang juga dan mengeluarkan kalian semua. Ling Feng, ayo kita lupakan saja. Mereka kenal kepala sekolahnya. Bagaimana jika Shihan benar-benar dikeluarkan? Jangan khawatir. Mereka tidak akan berani. Bahkan tidak mengeluarkan putri kita. Saya istri Tuan Lin. Ya, Tuan Lin yang berinvestasi di sekolah ini. Kau kemari sekarang.
Ada murid di sini yang berani memukul anakku dan menolak untuk minta maaf. Masalah ini, kalau ini sampai tersebar, akan buruk bagi reputasi sekolah. Baiklah, aku akan menunggu. Tunggu saja. Hari ini, kepala sekolah akan mengeluarkan kalian semua. Biar ku katakan sesuatu, aku yang menjalankan sekolah ini. Kau tidak percaya padaku kan? Dasar sampah miskin. Sok jagoan apa kau? Sekolah ini, kalau kau yang menjalankannya, aku akan berlutut di hadapanmu. Ada apa ini? Keluarkan mereka semua. Apa yang terjadi? Selamat siang, Kepala Sekolah. Kepala Sekolah Chen, Anda harus membantuku. Bajingan kecil ini, dia memukul anakku, bahkan orang tuanya, juga menindas kami. Kalau Anda tidak mengeluarkan mereka hari ini, suamiku akan mencabut investasinya dari perusahaan Anda. Tuan Lin, apa yang kau lakukan di sini? Kepala Sekolah, Anda kenal berandal ini? Tutup mulut kotormu. Maaf, Tuan Lin. Aku belum mendisiplinkan bawahanku dengan baik. Aku minta maaf atas ini. Suamiku adalah pemegang saham sekolah ini. Kenapa Anda memihak orang luar? Seluruh sekolah ini menjadi milik Tuan Ling sekarang. Saham suamimu, bukan apa-apa. Apa? Sekolah ini miliknya? Percaya sekarang? Ini tidak mungkin. Kepala sekolah Chen. Putriku diintimidasi di sekolah. Aku ingin penjelasan. Maaf Tuan Lin, ini salahku. Mulai hari ini, putramu dikeluarkan. Kalian berdua keluar dari sekolah ini sekarang juga. Kepala Sekolah Chen, tolong dengarkan aku. Bukan seperti yang dia katakan. Dengarkan aku. Lepaskan. Tuan Ling. Maafkan saya. Tolong, bisakah Anda memaafkan saya? Anakku, dia tidak bisa tidak bersekolah. Tuan Ling. Direktur, tolong katakan sesuatu untukku. Pergi sana. Kau, aku tidak mengenalmu. Aku tidak ingin melihat insiden perundungan lagi di sekolah ini. Jangan khawatir, Tuan Lin. Aku jamin, ini tidak akan terjadi lagi. Tuan Ling,